Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Wazin MSI, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan juga rahmatnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah hikmahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis Islam yang terdiri dari saya, Muhammad Arif Ardiansyah, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, Farihatul Laili sebagai presentator kedua, Alik Ilmiana Kamila sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai akad berbasis upah atau jasa pelayanan kafalah, wakalah, hiwalah, rahan, dan takaful dalam transaksi bisnis. Langsung saja, yang pertama, definisi akad kafalah, wakalah, hiwalah, rahan, dan takaful menurut DSM UI dan KHES. Yang pertama, ada kafalah. Kafalah menurut fatwa DSM UI nomor 57 tahun 2007 menyatakan bahwa kafalah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga maf'ul lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung maf'ul anhu. Sedangkan pada pasal 20 ayat 12 KHES, kafalah merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin. Selanjutnya ada wakalah. Wakalah menurut fatwa DSM UI nomor 10 tahun 2000. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan wakalah menurut KHES, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku 2 bab 1 pasal 20 ayat 19, bahwasanya wakalah merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Nah, selanjutnya ada hiwalah. Hiwalah menurut fatwa DSM UI nomor 58 tahun 2007, hiwalah merupakan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqah. Sedangkan hiwalah menurut KHES pasal 20 ayat 13, yaitu pengalihan utang dari mohil kepada muhal. Selanjutnya ada rahan. Rahan menurut fatwa DSM UI nomor 25 tahun 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan untuk dalam utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhum barangnya sampai semua utang rahin menyerahkan barang dilunasi. Selanjutnya ada marhum, dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhum dan pemanfaatnya itu, hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selanjutnya, pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya, yang keempat ada besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan rahan menurut KHES pasal 20 ayat 14, yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada takaful. Takaful menurut DSM UI nomor 21 tahun 2001, yaitu asuransi syariah, tamim, takaful atau tadhamum, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut KHES, tamim atau asuransi takaful tadi itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi akad kafalah, wakalah, hiwalah, rahn, dan takaful. Regulasi terkait akad kafalah biasanya berfokus pada peraturan transaksi penjamin di dalam sistem keuangan syariah. Di dalam regulasi akad kafalah,
Ada beberapa poin yang umumnya digunakan dalam regulasi tersebut. Adanya syarat-syarat akad kafalah, ketentuan hukum, persyaratan dokumentasi, pengawasan dan penegakan, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya akad wakalah. Regulasi pemerintah terkait akad kafalah biasanya mengatur transaksi pengalihan wewenang atau kepercayaan dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Di dalam akad wakalah terdapat beberapa poin yang umumnya digunakan dalam regulasi poin-poin tersebut sama halnya seperti akad kafalah, yaitu ada syarat-syarat wakalah, ketentuan hukum, persyaratan dokumentasi, pengawasan dan penegakan, perlindungan konsumen. Selanjutnya hiwalah. Regulasi pemerintah terkait hiwalah mengatur transaksi pemindahan hak milik atau kepemilikan atas suatu aset dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam konteks keuangan syariah. Selanjutnya ada rahan ataupun jaminan. Regulasi pemerintah terkait rahan ataupun jaminan mengatur transaksi yang melibatkan penyerahan suatu aset sebagai jaminan atau agunan untuk mendukung sebuah kewajiban atau transaksi lainnya dalam sistem keuangan syariah. Dan yang terakhir ada takaful. Regulasi pemerintah terkait takaful yaitu mengatur operasi dan praktik perusahaan asuransi syariah yang berprinsip pada konsep takaful, yang merupakan sistem asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan risiko bersama. Adapun beberapa poin yang umumnya diatur dalam regulasi akad takaful, yaitu yang pertama ada lisensi dan perizinan, yang kedua ada modal minimum, yang ketiga ada investasi, yang keempat ada transparansi, dan yang kelima ada pengungkapan, dan yang terakhir ada manajemen risiko dan pengawasan dan penegakan. Nah, setelah kita membahas mengenai regulasi pemerintah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai akad kafalah. Akad kafalah melibatkan pemberian jaminan oleh pihak penjamin ataupun kafil kepada pihak yang ditanggung ataupun makful untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung pada pihak yang ketiga. Selanjutnya, mekanisme akad wakalah. Jadi mekanisme akad wakalah yaitu melibatkan beberapa langkah. Pihak pertama ataupun al-muwakil menunjukkan pihak kedua ataupun al-wakil sebagai wakilnya dan memberikan mandat atau kuasa untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Selanjutnya tuh pihak kedua ataupun al-wakil menerima penunjukan tersebut dan menyetujui untuk bertindak sebagai wakil dan melakukan tindakan yang ditentukan sebatas wewenang yang diberikan. Yang ketiga tuh tindakan yang diwakilkan. Tindakan yang diwakilkan itu dapat berupa ataupun berbagai hal, misalnya transaksi jual beli, pendandatanganan, ataupun pelaksanaan kewajiban lainnya. Dan yang keempat tuh akad wakalah bisa berakhir ataupun bisa selesai itu ketika mandat atau kuasa yang diberikan telah dilaksanakan, atau jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian. Dan yang ketiga yaitu mekanisme akad hiwalah. Mekanisme akad hiwalah. Jadi mekanisme akad hiwalah yaitu melibatkan pengalihan piutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Nasabah meminta bantuan kepada lembaga keuangan untuk membayar terlebih dahulu piutangnya terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pihak ketiga yang menanggung utang dari pihak pertama kepada pihak kedua. Akad hiwalah ini dapat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya dengan cara ataupun langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Selanjutnya mengenai mekanisme operasional akad arohan, yang mana pelanggan menyerahkan fisik barang kepada pegadaian, yang kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan. Proses penyimpanan ini melibatkan biaya seperti biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasional lainnya. Pegadaian berhak mengenakan biaya sewa kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Namun, dalam pegadaian syariah hanya mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat yang dikenakan kepada pelanggan, bukan dari bunga atau sewa modal yang terkait dengan pinjaman uang. Oleh karena itu, proses peminjaman uang di sini hanya berfungsi sebagai daya tarik bagi pelanggan untuk menyimpan barang mereka di pegadaian. Kemudian, mekanisme premi takaful. Nah, di dalam mekanisme pengoperasiannya itu terdapat dua bentuk. Yang pertama, premi dengan unsur tabungan, yaitu meliputi rekening tabungan. Apa sih rekening tabungan? Rekening tabungan itu kumpulan dana yang merupakan milik peserta. Nah, yang kedua itu rekening khusus. Apa sih rekening khusus itu? Rekening khusus itu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu. Nah, yang kedua, premi tanpa unsur tabungan. Dalam premi tanpa unsur tabungan memiliki beberapa tahap. Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus yang disebut dengan kumpulan dana. Nah, si kumpulan dananya ini diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari investasinya tadi dimasukkan ke dalam dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi. Nah, tahap terakhirnya itu surplus kumpulan dana yang tadi itu dibagikan dengan sistem bagi hasil atau yang disebut dengan al-mudharabah. 40%-nya itu untuk peserta dan 60%-nya itu untuk perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat 5 studi kasus yang menggunakan data sekunder terkait kafalah, wakalah, hiwalah, rohan, dan takaful. Yang pertama mengenai penerapan akad kafalah pada jasa garansi Bank BTN Syariah Parepare. Pada akad kafalah Bank BTN Syariah Parepare, di mana pihak pertama yaitu bank, pihak kedua yaitu nasabah, dan pihak ketiga yaitu penjamin dari nasabah atau suatu perusahaan. Jadi pihak nasabah meminjam uang kepada pihak pertama yaitu bank untuk mengerjakan sebuah proyek, akan tetapi pihak kedua membawa pihak ketiga atau perusahaan untuk menjadi jaminan dari peminjaman tersebut kepada bank. Yang kedua mengenai aplikasi akad wakalah pada produk BSMI Money di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani, yang mana dalam pelaksanaannya bank sebagai pemilik dan penerbit kartu BSMI Money, atau bisa disebut juga bank itu muwakil, yang mewakilkan sebuah pekerjaan kepada gerai-gerai mitra untuk menjadi wakil dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dan taukil dalam hal ini adalah transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang atas nama penerbit yaitu Bank Syariah Mandiri. Nah, yang ketiga mengenai penerapan akad hiwalah pada jual beli kredit sepeda motor di dealer Wafa Motor di Desa Tegal Sari. Dalam konteks mekanisme jual beli kredit sepeda motor di dealer Wafa Motor di Desa Tegal Sari yang menggunakan akad hiwalah, di mana muhil adalah pembeli yang ingin membeli sepeda motor secara kredit dengan menggunakan layanan leasing seperti FIF atau BAF, dan muhil adalah dealer Wafa Motor yang menjual sepeda motor tersebut, dan muhil alaih adalah leasing seperti FIF atau BAF yang memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada pembeli. Nah, yang keempat mengenai penerapan akad rohan tasjili pada pegadaian UPS Manggis Ganting Bukit Tinggi, yang mana nasabah atau rohin menyerahkan marhun seperti BPKB, HP, laptop, perhiasan atau jaminan kepada murtahin atau pihak pegadaian. Kemudian pihak gadai mengkisar total jumlah yang akan digadai setelah menyerahkan dokumen kepemilikan setiap bulannya. Nasabah harus membayar angsuran sebagaimana ketetapan murtahin. Yang terakhir mengenai implementasi produk Al-Khairat pada PT Asuransi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis Islam mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.